atau ini formatnya paling cocok untuk berbagai bidang dan jenis studi ya ini artikel ini. Biasanya di apa di jurnal kan tadi mencakup pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan atau diskusi yang diakhiri dengan kesimpulan. Itu biasanya artikel original itu. Ini ditulis oleh penelitinya sendiri, biasanya ditulis oleh penelitinya sendiri, dan saat ini seringkali jurnal tidak mau menerima jika hanya satu orang autornya. Jadi autornya itu harus lebih dari satu orang gitu. Karena apa ya, bisa dikatakan tidak apa bisa dikatakan kurang kualitas artikel jika autornya itu satu orang gitu. Saya juga nggak paham sehingga tidak di Alfonia sudah menerapkan bahwa tidak menerima artikel yang ditulis hanya oleh satu orang saja, itu saja. Kemudian laporan singkat atau short komunikasi atau ringkasan. Jadi saya pernah menulis ini kalau di UIN kita suka kirim itu untuk repositori UIN gitu ya, tapi ke jurnal juga sering kita kirim, dan saya sudah beberapa kali itu sering merekomendasikan artikel itu untuk komunikasi saja gitu ya. Itu rata-rata artikelnya itu adalah 5.000 kata ke bawah menggunakan katanya. Kemudian datanya itu tidak terlalu banyak gitu ya, tapi penting untuk diterbitkan. Biasanya ini yang masuk ke sini itu adalah penelitian dasar, yang termasuk itu adalah penelitian dasar. Jangan dipikir bahwa ini kan cuma soal komunikasi saja gitu. Itu secara ininya nilainya memang lebih kecil, tapi tingkat citasinya ternyata tinggi. Jadi makalah seperti ini mengkomunikasikan laporan singkat data dari penelitian asli yang editor percaya akan menarik bagi banyak peneliti. Jadi ini banyak loh nanti yang akan tertarik kepada tulisan ini, maka akan banyak yang mensitasi, dan kemungkinan akan merangsang peneliti lebih lanjut di lapangan. Nanti peneliti-peneliti lain atau penelitinya sendiri itu akan melanjutkan artikel penelitian dari artikel ini gitu. Nah, kemudian karena relatif pendek, formatnya tergantung pada ilmuwan dengan hasil yang memperhatikan waktu, biasanya untuk bidang atau topik yang sangat kompetitif atau cepat berubah. Nah, ini biasanya ditulis saja dulu, kan ada kemungkinan berubah gitu. Jadi yang penting sudah terbit dulu, kemudian bisa jadi diuji kemarin atau dilanjutkan lagi, dan data itu bisa digunakan dan artikel itu bisa disitasi. Kalaupun ada perubahan ke berikutnya, itu masih ada gunanya. Jadi masih bisa disitasi artikel itu. Gitu. Format ini sering dimiliki batas panjang yang ketat, tadi 5.000 kata, sehingga beberapa dari eksperimennya tidak dipublikasi sampai penulis menulis manuskrip riset asli yang lengkap. Jadi sering juga ini tidak dipublikasi katanya. Tapi yang punya saya kemarin dipublikasi oleh biodiversitas, tapi memang banyak yang mensitasi. Awalnya saya sedih juga kenapa dimasukkan ke short komunikasi gitu, harusnya menurut saya enggak gitu. Kemudian ada review artikel. Di review artikel ini memberikan ringkasan komprehensif penelitian terhadap topik tertentu dan perspektif tentang keadaan lapangan dan kemana arahnya gitu. Ini biasanya sering ditulis oleh para pemimpin dalam disiplin atau ketua-ketua dalam rektor
Jadi hasil semua penelitian tim-timnya itu dia review, kemudian sering dia tampilkan di dalam suatu seminar, itu sering, atau di dalam suatu jurnal, itu sering dilakukan. Ulasan seringkali dibaca secara luas, peneliti yang mencari pengantar lengkap untuk suatu bidang dan banyak yang mengutipnya. Ini biasanya banyak yang mengutipnya. Di sini tidak ada cara kerja, cara menulisnya pun beda, tidak ada cara kerja, hanya mereview hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang banyak, kemudian dijadikan suatu artikel gitu. Ini ulasan biasanya mengutip sekitar 100 artikel penelitian utama gitu. Ini kan banyak sekali ya, tapi memang mengutip dan dalam arti kata banyak yang dibaca, tapi mungkin tidak semuanya masuk ke dalam daftar pusaka barangkali ya. Jadi tipsnya di sini adalah jika ingin menulis review itu harusnya diundang dulu oleh jurnalnya. Tapi kalau nggak diundang, pastikan bahwa di dalam jurnal itu ada web. Di webnya itu ada bagian untuk review gitu. Untuk review. Nah, untuk itu kita bisa mengajukan kepada tim editor jurnal atau tim jurnalnya bahwa kita ingin mereview gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi kemarin tuh saya beberapa kali itu mendapat artikel itu tugas mahasiswa mereview. Kadang-kadang menjadi suatu, mungkin belajar submit kali mahasiswanya ya, untuk belajar submit ke jurnal terakreditasi, bisa jadi kalau nggak salah dari IAIN atau UIN mana gitu ya, itu masuk sampai lebih dari 10. Ini mau uji coba atau apa, saya juga sedikit bingung. Akhirnya saya reject tuh semua artikel gitu ya. Ya mungkin mereka ketawa kali, kita kerjain ibu, mungkin bisa jadi ya, kita kerjain chief editornya kali ya. Jadi mungkin bisa jadi itu mereka latihan gitu. Tapi yang jelas harus ada, kalaupun mereka ingin mengirim review, kalau reviewnya itu pun benar, tapi setidaknya adalah dosen pembimbingnya yang mengikut menulis di sana sebagai autornya, sehingga bisa kita terbitkan. Dan mereka juga harusnya mengajukan kepada kita bahwa mereka ingin mereview ada suatu kajian yang ingin diterbitkan di jurnal akademia. Dan kita selama ini belum menerbitkan review. Terus ada studi kasus. Studi kasus ini, artikel-artikel ini melaporkan contoh spesifik dari fenomena yang terjadi. Kemarin itu kan ada beberapa kakak kelas kalian juga kan, studi kasusnya adalah pekerja radiasi kan, seperti itu, terhadap kanker. Ada juga yang studi kasusnya khusus untuk penyakit diabetes A, bisa seperti itu. Jadi ada suatu kasus biasanya yang menarik, suatu fenomena yang terjadi itu menarik, sehingga itu harus diteliti gitu. Jadi hanya kasus itu saja yang diteliti gitu. Walaupun misalnya diabetes itu kan banyak gitu ya, tapi ada satu atau dua orang yang memiliki keunikan atau fenomena lain dari diabetes itu, maka dia yang dijadikan sampelnya gitu, studi kasusnya ke dia gitu. Kemudian tujuan studi kasus adalah membuat peneliti lain menyadari kemungkinan bahwa fenomena tertentu mungkin saja terjadi. Jadi kalaupun secara umum orang diabetes itu misalnya kalau luka tidak sembuh gitu ya, luka sehari, 2 hari, 3 hari nggak sembuh gitu. Tapi ada penderita diabetes itu setelah luka sehari 2 hari langsung busuk total, kan nggak tahu kita ya, harus diamputasi. Itu kan kasus. Jadi itu
kita lakukan studi di situ, ada kemungkinan terjadi. Nah, itulah penyebabnya itu apa. Atau ada lagi kalau di lingkungan, lah kok tiba-tiba tuh si eceng gondok mungkin penuh, kemudian benar-benar tidak bisa, penyebarannya cepat sekali gitu. Nah, kita lakukan studi kasus di sana. Apa yang menyebabkan perairannya kah, atau memang ada suatu perubahan gen pada eceng gondoknya yang menyebabkan pembelahan selnya itu cukup tinggi, atau sistem reproduksinya sangat cepat sekali gitu. Itu kan kita nggak bisa jadi ya hal-hal seperti itu terjadi. Kemudian jenis penelitian ini sering digunakan dalam pengobatan untuk pelaporan terjadinya patologi yang sebelumnya tidak diketahui atau muncul. Ini kan karena banyak studi ini di kesehatan biasanya. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Lanjut. Kalau review artikel itu bisa dijadikan sumber bagi penelitian selanjutnya nggak, Bu? Oh, jadi literatur yang disitasi? Iya. Bisa, apalagi kalau dia terbit di jurnal. Ya. Thank you, Bu. Terima kasih. Kemudian ada metodologi atau metode. Ini juga bisa ditulis di dalam artikel-artikel ini, menyajikan metode, tes, prosedur, eksperimen baru. Ini biasanya mungkin ya ada jurnal, kan kemarin itu Kak Dinda Rama tuh ingin membuat suatu jurnal, kalau nggak salah jurnal PLP itu ada, yang siapa yang menerbitkan, itu biasanya metode-metode yang terbit di situ, pranatal jurnal untuk pranata laboratorium gitu ya. Itu kan teknik-teknik yang akan keluar di situ, metode-metode, prosedur-prosedur, tes gitu. Itu yang akan diterbitkan di sini. Metode yang dijelaskan mungkin benar-benar baru, atau mungkin menawarkan versi yang lebih baik dari metode yang sudah ada gitu. Jadi ada, atau juga dimodifikasi. Artikel harus menjelaskan kemajuan yang dapat dibuktikan tanpa ada yang tanpa tentang apa yang saat ini tersedia. Jadi kita punya metodenya itu juga harus diuji dulu keberhasilannya. Misalnya di sini terhadap pembentukan protein barangkali, atau ini protein tambah ligan tambah ini produknya ini gitu. Nggak hanya kita ceritakan itu saja di tulisan tanpa harus ada bukti dulu hasilnya gitu. Nah, jadi metodenya itu tetap harus diiringi oleh hasil dari metodenya, nggak hanya menceritakan metode saja gitu. Kalau mungkin Pak Yudi Nugraha beberapa kali itu presentasi jadi narasumber di beberapa seminar gitu ya. Dia kan punya metode yang dipatenkan, kalau nggak salah ya, metode dia yang dipatenkan untuk membuat merakit protein ya, buat protein gitu. Itu ya seperti itu. Jadi terbitnya itu mungkin di jurnal-jurnal yang pas di bagian itu. Kemudian ada komentar atau bisa formal, bisa review. Jika ada kritik terhadap artikel jurnal yang diterbitkan, maka dikirimkan komentar formal. Bisa kita review, beda dengan review yang tadi ya. Review yang tadi itu seorang pakar mereview banyak hasil penelitian, kemudian lahirlah suatu review. Kalau ini komentar atau bisa jadi kritik gitu. Potongan pendek ini akan ditinjau oleh editor atau mungkin peer review dan diterbitkan dalam edisi jurnal berikutnya. Jadi kalau kita ingin mengkritik, mereview secara formal suatu artikel yang sudah terbit, kemudian kita baca, kemudian kita menemukan ada sesuatu yang
kita buat reviewnya, kritikan kita pendek saja. Kemudian kritikan kita ini juga harus direview lagi oleh pakar gitu. Nah, sehingga bisa diyakini bahwa itu benar dan memperbaiki atau artikel sebelumnya. Jadi diterbitkan setelah terbitan yang tadi dikritik. Di dunia cetak hampir tidak mungkin untuk mengetahui artikel apa yang telah dikomentari atau di mana menemukan komentar tersebut gitu. Jadi nggak disebutkan ini adalah kritikan terhadap artikel ini yang terbit tanggal sekian, nggak disebutkan, cuma memperbaiki saja gitu. Jadi nggak juga menuding orang lainnya gitu. Nah, sekarang hampir setiap jurnal online atau tautan ke komentar ada tautannya ke komentar resmi, sering disertakan di situ untuk artikel aslinya gitu. Itu sudah ada memang suatu bagian dari jurnal itu, tapi kita enggak kayak di albumnya tidak. Sifatnya formal dari komentar ini seringkali membuat frustasi penulisnya gitu katanya. Ini kan kalau sudah secara online kemudian tapi yang mengomentari ini, yang mereview ini ya jangan juga lah belak-belakan gitu, sehingga tidak terjadi frustasi dari penulis aslinya. Terus komentar lagi online dengan atau tanpa moderasi. Karena salah satu masalah dengan komentar artikel yang formal yang lambat, misal, maka banyak sistem jurnal online yang memiliki kemampuan untuk memungkinkan pengguna mengomentari artikel secara langsung. Jadi ternyata itu jalannya OJS itu memang terkenal lambat barangkali ya, sehingga ada pihak lain yang ingin, dia udah nemu nih editornya, langsung saja dia komentari di situ. Terkadang komentar ini dimoderasi, terkadang tidak gitu. Jadi tapi sebenarnya yang terkadang tidak ini jangan juga lah, tapi sebaiknya memang yang dimoderasi. Menariknya banyak artikel jurnal online yang belum mendapatkan komentar, namun postingan blog tentang artikel tersebut memiliki kolom komentar. Jadi sudah ada kolom tapi belum ada yang mengomentari gitu, karena ya mungkin untuk Indonesia tingkat kepedulian terhadap hasil penelitian orang lain itu kita nggak terlalu lah, yang penting bagi kita hasil penelitian kita begini. Jadi kita juga ngapain juga kerjaan mengedit punya orang, mengomentari punya orang, itulah kira-kira di saya juga begitu. Sehingga ini untuk tingkat seperti Alkonia itu belum terjadi. Seperti saya mengubah yang mau terbit aja itu sudah sangat luar biasa pekerjaannya, apalagi mengomentari yang bukan urusan saya. Kemudian ada editoria, ini mungkin kalian lebih tahu deh, artikel yang menguatkan pandangan penulis tentang masalah tertentu, seperti masalah kebijakan sains atau mendesak agenda penelitian tertentu. Ini kayaknya mahasiswa lebih para mahasiswa yang aktif itu mungkin sepertinya lebih paham. Artikel ini dapat diteliti dengan baik dan menyertakan banyak kutipan ke literatur peer review atau item sederhana tanpa kutipan. Ya, jadi dia nggak perlu ada kutipan juga, dapat terbit di jurnal yang ditinjau sejawat dalam publikasi perdagangan atau dalam publikasi populer gitu. Jadi artinya di sini tidak terlalu dituntut seperti menulis original artikel tadi. Banyak ternyata jenis artikel itu. Ini technical report ini biasanya lembaga-lembaga yang membuatnya, kan melakukan suatu pekerjaan kemudian di review pekerjaannya gitu kan. Itu biasanya mereka juga melaporkan. Kadang-kadang itu suka dijadikan literatur, disitasi oleh, mungkin di kita nggak ada barangkali, disitasi oleh beberapa orang di dalam suatu tulisannya juga. Maka laporan seperti ini itu namanya disebut gray literatur. Dalam arti kata ya boleh digunakan, boleh tidak sih sebenarnya gitu. Contoh sama dengan skripsi, tesis, disertasi gitu.
Nah, makanya sekarang itu ketiganya itu masuk dari literatur dan diharapkan itu kan dijurnalkan agar yang disitasi bukan skripsinya, tesisnya atau disertasinya. Kemudian ini preprint atau postprint. Yang preprint ini adalah ini beberapa kali ada beberapa artikel yang masuk Arkonia saat kita apa namanya nih Turnitin gitu ya. Saat kita Turnitin masukkan ke Turnitin atau bukan ke Turnitin ya, bukan, kita menemukan artikel itu terbit di ResearchGate. Ternyata itu adalah preprintnya gitu. Itu ternyata sama dengan repositori, misalnya skripsi kalian masuk ke repositori, kemudian skripsi itu nanti kita jadikan artikel untuk terbit di jurnal, maka itu boleh kita terbitkan lagi gitu. Jadi kemarin itu preprint ini sebenarnya bagus. Jadi dia kita masukkan sebelum direview, tapi kalau untuk kita masukkan ke jurnal kan dia nanti direview, jadi kemungkinan yang terbit di jurnal itu berbeda dengan preprint ini gitu. Nah, kalau postprint itu mengacu pada artikel yang sama setelah peer review tapi belum di setting, jadi ini udah ada di review gitu ya, tapi belum di setting, tapi kita dimasukkan ke apa, tapi itu tidak ada ID Scopus atau apanya, bukan ID Scopus, apa Orchid, kok lupa sih namanya, itu belum ada nomor itunya gitu, belum ada nomor terbitannya. Nah, maka ternyata itu tidak masuk plagiat, jadinya dianggap dia sudah terbit, kenapa diterbitkan ulang. Itu enggak, ya itu tadi skripsi juga sudah ada di repositori, kemudian ditulis jadi artikel, ya jadi artikel yang diambil kan artikelnya gitu. Nah, ini kemudian mudah-mudahan nih artikel ini tidak diakui secara hukum. Ini jangan sampai nanti artikel yang preprint postprint ini diakui secara hukum, sehingga kalau saat kita terbitkan di jurnal itu menjadi bermasalah, berarti kita dianggap plagiarisme gitu, self plagiarisme kan. Kemudian memposting materi ini secara online adalah bagian dari akses terbuka. Ini bisa menjadi sumber artikel jurnal tapi disebut dari literatur juga, karena mungkin kita menemukannya di ResearchGate gitu, yang belum ada nomor jurnalnya, volume jurnalnya, nama jurnalnya itu belum ada gitu. Sama aja seperti blognya. Kemudian ini guiding untuk field trip. Ini kan sering ya kalau kita pergi konferensi, sering kita tuh ke lapangan, terus ada kertas yang diberikan ke kita oleh sering kita tuh ke hutan apa, terus ada ini dikasih guide-nya, ada kan? Pernah nggak? Ada Ibu, tabulasi data Bu maksudnya. Apa? Untuk panduan kegiatan atau untuk ngambil datanya Bu? Bukan, ada panduan mungkin posisi apa ya, misal kebun raya ya, semua hal yang ada di kebun raya tuh ada guide-nya di situ. Ada tuh kertas berlipat yang suka kita dikasih kalau kita ke kebun raya. Flyer ya. Ya seperti itu. Dan kalian juga mahasiswa angkatan atas juga sudah pernah membuat hal seperti ini gitu. Ya, ini kan nggak hanya 1-2 halaman, ada yang banyak gitu. Ini karya tulis seperti ini, ada yang berhalaman-halaman. Ini kan sering kita gunakan pengamatan burung di mana gitu, tapi ini kan jarang dia kan nggak ada penerbitnya, yang ada kan penulis sama langsung misalnya Kebun Raya Bogor gitu, diterbitkan oleh Kebun Raya Bogor karena Kebun Raya Bogor bukan penerbit kan.
Iya Bu. Ya Kak, ada buku-buku juga bisa seperti itu yang belum ada penerbitnya juga nggak bisa dikatakan buku, juga ya nggak bisa juga gitu karena hanya ada tim, nama orang juga nggak sepertinya tim peneliti burung gitu saja gitu. Kemudian di mana instansi mereka atau Kebun Raya Bogor hanya itu dituliskan. Nah, ini yang literatur abu-abu itu lebih kurang mengacu pada item yang distribusi atau diterbitkan di luar jurnal atau penerbit buku, biasanya mengacu pada item yang mungkin sulit ditemukan meskipun item itu sekarang sering ditemukan di mesin pencari internet di Google lah barangkali, tapi tidak bisa dijadikan literatur ya boleh atau tidak, tapi diusahakan seminimal mungkin jangan ada di skripsi kalian. Contohnya itu bisa skripsi tadi, bisa yang tadi guideline field trip itu lebih kurang seperti itu. Kemudian ada peta, ini juga ternyata karya tulis ilmiah yang ditulis, ada peta tematik, ini juga mungkin mahasiswa sudah bisa membuat yang kalian suka penelitian lapangan. Kemudian ada proceeding, kemarin ada yang sempat bertanya ke saya juga, jangan terbitkan di proceeding, kalau dia proceeding nggak usah lah. Saya bilang itu kan, mendingan terbitnya di jurnal. Kenapa Bu? Nah, apa sih bedanya proceeding sama jurnal? Kalau proceeding ini biasanya kan itu bagian dari terbitan dari suatu konferensi. Jadi semua artikel yang masuk ke sana bisa diterbitkan di situ. Isinya bisa puluhan gitu. Tapi kalau jurnal kan ada volumenya, ada semuanya punya ISBN gitu. Tapi kalau jurnal ada volume, ada aturan terbitnya, dia di review dan sebagainya. Sementara proceeding itu bisa tanpa review juga gitu. Proceeding ini ada dua, dia merupakan bagian dari konferensi atau seminar. Proceeding ini ada makalah panjang dan juga hanya sekedar abstrak saja gitu. Jadi yang abstrak ya kumpulan abstrak, yang ini abstrak ini dapat ditemukan dan ditelusuri secara database dalam konferensi tersebut gitu. Kadang-kadang saya suka tuh, saya cuma ngirim abstrak tapi saya nggak mau artikel saya diterbitkan di proceeding gitu, sehingga yang nggak saya kirim abstrak saja, tapi itu terbaca di dalam buku proceedingnya suatu seminar itu. Kemudian ada buku, ada seri buku juga. Jadi yang bagus untuk disitasi oleh mahasiswa itu yang seri buku ini. Kalau buku itu masih ada di perpustakaan juga, sekarang juga masih ada versi teks book yang online, yang terbit, yang ini itu ada gitu. Tapi tidak bisa dianggap sebagai citasi primer ya, yang merupakan hasil penelitian utama dari orang yang menulis buku itu gitu, karena dia kan dari berbagai sumber dia tulis menjadi suatu buku. Tapi sekarang kan ada seri-seri buku yang diterbitkan per bab ya, setiap bab itu ada nama penulisnya, beda-beda kadang-kadang ya. Iya, pernah baca? Iya Bu, pernah Bu. Iya, ini bisa ini bisa menjadi artikel penelitian utama. Kadang-kadang orang membuat per bab itu dari hasil-hasil penelitian. Kalau yang ini bisa lebih dipakai kalau kita menulis artikel, masih lebih dipakai dibandingkan buku. Makanya dalam setiap kita menulis mau dikirim ke jurnal itu minimal 80% harus pustaka primer kan, itu berarti harus penelitian utama dari penulisnya. Kemudian disertasi, tesis, skripsi mungkin juga ya, ini juga adalah yang tidak dianjurkan untuk digunakan di dalam menulis artikel atau skripsinya kalian. Sebaiknya yang digunakan adalah jurnal tadi. Ini sering pernah datang orang
suatu bentuk obat atau vaksin atau apa, tapi lengkap beritanya, informasinya itu lengkap. Sering kan kita Ya Bu, Raya. ya itu saya rasakan waktu masih hamil Rido sama anak saya tuh datang gitu. Nah, tuh banyak saja yang datang mengantarkan itu gitu. Nah, tapi isinya lengkap gitu. Kemudian ada berita, ini juga kalian bisa membuatnya gitu ya. Kalian dengar berita AstraZeneca enggak? Jadi ada berita ini bisa ditulis, tapi jelas orang yang punya keahlian di sana gitu ya. Tapi butuh literatur seperti jurnal enggak terlalu butuh literatur seperti jurnal, tapi harus punya kemampuan atau punya keilmuan, dasar keilmuan terkait yang berita yang mau kita tulis. Kemudian ini blog, sekarang para ilmuwan itu sudah ya dengan berkembangnya teknologi sudah banyak yang membuat blog gitu. Nah, namun kalau ditanya bisa nggak sih blog ini dijadikan literatur untuk dianggap hasil pustaka primer untuk digunakan gitu ya, itu kalau di kita UIN Jakarta masih belum boleh gitu. Nggak tahu orang lain, tapi di kita masih belum boleh. Ini adalah cara lain dari peneliti agar hasil penelitiannya itu cepat dibaca orang gitu ya, cepat dibaca orang. Maka saat orang membaca isi blog itu mereka akan cari merujuk, karena harus literatur aslinya kan, harus jurnal yang disitasi, maka mereka akan cari ke situ. Ini satu cara bagi mereka agar artikelnya banyak disitasi gitu. Karena semakin tinggi sitasi suatu artikel ya, jurnal itu semakin tinggi juga nilainya. Oke, mungkin sampai di situ. Ini adalah jenis-jenisnya, jadi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh kita sitasi gitu ya. Ada yang dianjurkan untuk ditinggalkan gitu kan. Yang wajib itu adalah yang tadi artikel original. Kalau proceeding boleh gitu, boleh bukan berarti bisa dikatakan sunat. Yang wajib itu kalau dikatakan wajib, tapi bukan berarti dikerjakan tidak ditinggalkan berdosa, bukan begitu maksudnya. Wajib harus ada dalam skripsi gitu ya, proceeding. Kemudian kalau yang proceeding sunat ceritanya, kalau di nggak ada juga tidak berdosa gitu. Tapi kalau artikel itu kalau nggak ada ya nggak sah, dianggap nggak benar artikel yang kalian atau skripsi yang kalian tulis. Oke, ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya Bu. Ya. Saya izin bertanya Bu, tadi terkait ada yang disebutkan itu ada data primer sama data sekunder ya Bu? Bukan, pustaka primer sama pustaka sekunder. Oh ya, untuk penelitian skripsi Bu, saya pengen nanya aja Bu, untuk penelitian skripsi sebenarnya boleh tidak sih Bu menggunakan data sekunder sebagai data utama gitu? Oh, tadi yang data ya? Data sekunder sebagai data utama namanya juga data sekunder. Dia di data yang kita olah, data sekunder itu kan data pendukung ya, data pendukung untuk membahas data primernya kita. Jadi itu untuk membahasnya gitu. Ya, digunakan ya harus digunakan gitu, makanya diambil kan. Karena hal-hal yang terkait dengan data primer itu untuk menjelaskannya butuh dukungan dari data-data sekunder. Paham Amalia? Kalau misalnya gini Bu, jadi kita mau mecahin masalah Bu, tapi
data utamanya itu ya dari data sekunder itu gitu. Contohnya Mungkin kasus penyakit gitu Bu, kasus penyakit. Nah itu kita dapetin datanya misalnya dari data-data yang sudah diteliti oleh balai-balai gitu. Apakah itu bisa dijadikan data utama gitu? berarti itu kan kita studi pusaka jatuhnya kan? Iya Bu. Ya, data sekunder itu yang kita gunakan itu jatuhnya menjadi data primernya kita kan? Oh iya. Berarti itu Bisa bisa saja, digunakan sebagai bisa. data primer. bisa itu diolah karena memang itu tujuan kita. Misalnya si A melakukan penelitian tentang misalnya kalau ada yang setara nih 1, 2, 3 itu setara gitu kan, kita mau membandingkan 1, 2, 3 ini gitu ya, otomatis data-data dari yang diteliti si A mungkin nomor 1, yang si B otomatis ini kita si D ingin membandingkan ketiganya sehingga menjadi suatu penelitian yang akan dipublikasi lagi. Itu boleh gitu, tapi menyampaikannya tidak dengan mengulang kalimat orang tadi. Kita punya tema yang lain, kita punya judul yang lain, bukan hanya sekedar membandingkan si A, oh ini lebih tinggi ini, tapi kita harus punya sesuatu yang di antara 3 ini menjadi jauh lebih lengkap atau lebih menyempurnakan informasi dan bisa digunakan. Jadi nggak hanya sekedar menggabungnya dalam satu tulisan. Oh iya. Baik, makasih Bu. Jadi kemarin itu ada yang studi pustaka kakak kelas kalian, ya dia hanya menggabungkan gitu, yang pendapat dia tuh nggak ada. Jadi data-data mereka itulah yang menjadi bukti, kemudian dinalarkan dan diargumentasikan. Itu kan sebenarnya sama saja seperti kita melakukan penelitian mengambil sekuen DNA di GenBank kan, kemudian kita coba menelusurinya sehingga lahirlah oleh kita, oh ini loh gen atau sekuen DNA yang berfungsi untuk menyandikan sifat ini. Itu bisa. Jadi yang dihasilkan orang kan baru pita-pita DNA, dalam arti kata yang dihasilkan baru sekuen-sekuen AGTC dan sebagainya, kemudian punya pendapat yang berbeda, kemudian kita coba gabungkan bahwa oh ini sekuen-sekuen ini lah yang menyokong lahirnya suatu parameter, dan parameter itu atau karakter itu berfungsi untuk ini, kan bisa juga. Itu kan jatuhnya